Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Zulfi Ilmi dan juga Indra Rahayu, dan saya sendiri yaitu Yogi Fauzan Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 10121394 akan berbincang dengan salah satu mitra usaha The Crew yang ada di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Mari kita mulai. Let's go. Selamat siang, terima kasih kakak telah meluangkan waktu untuk kita berbincang mengenai manajemen pemasaran. Ini kak mau nanya-nanya mengenai manajemen pemasaran ya. Jadi mungkin penawaran atau program unggulan apa di usaha ini dibandingkan pesaing lain? Untuk kita ya, khususnya kita menarik orang untuk bisa tertarik terhadap menu kita. Biasanya kita menambah dengan menu varian baru. Selain ayam, Ya. kita ada juga kulit, Oke. usus dan lain-lainnya. Jadi menambah varian baru. Oh iya. Dan kalau boleh tahu ini pemasarannya dipasarkan oleh siapa ya kak? Untuk saat ini saya sendiri yang turun ke lapangan, setelah dibantu oleh beberapa karyawan. Oh gitu. Dan media yang digunakan dalam kegiatan pemasaran itu apa aja ya? Selain offline, kita juga ada online. Kalau di online kita biasanya ada GoFood, atau GrabFood dan Shopee. Oh iya, berarti sudah terdaftar di seperti beberapa online food Ya, gitu. sudah. Iya, dan ini kalau boleh tahu berdirinya ini dari sejak kapan ya? Kak? Ada sekitar 3 tahun. Oh iya, itu sudah lama ya. Berarti sudah bisa dikatakan profesional dalam menjalankan usaha ini. Bisa, insya Allah. Dan program kegiatannya ada apa saja kan? Seperti di online kan atau offline-nya gitu. Untuk menarik peminat kan. Untuk menarik. Biasanya kita di hari-hari tertentu kita mengadakan kayak seperti kasih diskon kayak gitu, atau misalkan buy one get one kayak gitu. Oh iya, berarti ada varian-varian tertentu lah. Ya, gitu. Oke, dan bonus-bonus tertentu mungkin. Ya. Oke. Dan ini kak, kalau misalkan hambatan dalam kegiatan pemasarannya itu apakah ada masih kayak kegiatan? Untuk hambatan dalam ya. pemasaran kita ini, untuk saat ini belum ada sedikit, cuman Masih bisa dihandle? masih bisa dihandle Oh, iya. seperti itu, karena kita di sini belum ada banyak pesaing seperti itu. Oh gitu. Oke, dan kunci keberhasilan yang utama gitu dalam pemasaran di usaha ini seperti apa ya? Kunci keberhasilannya kita kayak pertama kita mencari tempat yang strategis. Oh iya, kebetulan sini tempatnya sangat strategis ya kak. Iya. Terus yang kedua, selain kita menjual ayam ini, kita mengembangkan kayak berinovasi dalam membuat menu. Seperti kayak yang tadi saya sebutkan, seperti ada usus, ada kulit, serta kayak seperti ayam tidak hanya ayam aja. Kayak kita ada banyak. membuat ayam geprek. Oh, iya. Ayam geprek atau misalkan ayam asam manis, bumbu-bumbu seperti itu. Oh iya, berarti Dia ada banyak variannya, ya kayak gitu. Terus memberikan pelayanan yang baik juga terhadap pembeli seperti itu. Oh iya. Dan khususnya ya harus membangun hubungan yang baik terhadap tetangga-tetangga sekitar. Oh iya, karena mungkin sangat berpengaruh juga ya. Iya, terhadap seperti itu. penjualan. Iya. Dan menjaga kebersihan Oh iya, benar. kebersihan tempat sih ya, Iya. kayak gitu. Biar Paling. orang tuh tertarik gitu loh. Oh, ini nih tempatnya bersih. Oh iya. Seperti itu sih. Ya, mungkin cukup sekiannya teh. Saat terima kasih banyak mengenai waktunya dan juga perbincangannya di waktu ini. Ya, sama-sama. Nah, sedangkan di sini ada faktor yang mempengaruhi analisis SWOT gitu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi di sini ada faktor internal, kemudian ada eksternal. Untuk internal sendiri ada faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor ini berpengaruh besar pada komponen strength dan weakness suatu perusahaan, organisasi atau lembaga. Nah, faktornya tuh
berupa sumber daya manusia atau SDM-nya, kemudian ada sumber daya keuangannya, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki, produk yang dihasilkan, kemampuan marketing perusahaan, dan juga kemampuan distribusi produk. Sedangkan faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang mempengaruhi yang tidak hanya internalnya gitu. Jadi ada faktor eksternal yaitu berada di luar perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, salah satunya di sini ada kondisi sosial dan politik yang berlangsung. Kemudian ada budaya yang berkembang di masyarakat. Lalu ada kondisi ekonomi suatu negara, perkembangan zaman atau tren gitu. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi dan informasi seperti di zaman sekarang, dan juga regulasi dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ilmi Nurrohmah dari kelas C8 dengan nomor NPM 1021345. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan analisis SWOT. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis SWOT sendiri mempunyai 4 komponen, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength sendiri atau kekuatan berarti situasi, kondisi, atau keadaan yang menjadi kekuatan dari organisasi atau perusahaan. Kekuatan ini dapat muncul dari sumber daya suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Nah, di sini kemudian ada weakness atau kelemahan. Kebalikan dari kekuatan atau dari strength yaitu kelemahan adalah suatu situasi, kondisi, atau keadaan yang menjadi kelemahan dari organisasi atau perusahaan. Komponen ini digunakan untuk mengetahui kendala, keterbatasan sumber daya, keterbatasan fasilitas, dan hal lainnya. Hal ini akan memudahkan proses identifikasi faktor apa saja yang bisa membuat atau menghambat kinerja suatu lembaga. Nah, kemudian ada opportunity atau peluang. Itu komponen opportunities atau biasanya dirumuskan di awal pembentukan organisasi dan lembaga. Komponen ini membuat peluang-peluang yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi tersebut. Peluang-peluangnya untuk meraih sebuah tujuan. Nah, sedangkan threats atau ancaman yaitu menjadi salah satu komponen terpenting selanjutnya dalam analisis SWOT. Nah, mengapa? Karena komponen ini dapat menentukan bertahan atau tidaknya suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi. Nah, jumlah kompetitor, permintaan pasar, perkembangan zaman dan teknologi, sumber daya yang dimiliki, dan lainnya yang bisa menjadi sebuah ancaman. Analisis SWOT sendiri mempunyai manfaatnya, yaitu untuk mengetahui pengertian dan komponen analisis SWOT. Nah, di sini manfaat-manfaatnya juga ada salah satunya itu jika dilakukan dengan tepat analisis ini, nah kita akan memberikan hal yang positif untuk sebuah organisasi. Nah, ketika saat mengerjakan contohnya ketika sebagai mahasiswa itu ketika mengerjakan tugas analisis suatu permasalahan, nah kita itu bisa menggunakan teknik ini untuk mencari penyelesaiannya seperti pada saat magang di suatu perusahaan atau di suatu organisasi lembaga lainnya. Nah, sedangkan manfaat secara umumnya yaitu ada mengetahui dan memahami kekuatan perusahaan, organisasi, atau lembaga, serta membuat strategi peningkatan. Nah, yang kedua ada mengetahui dan memahami peluang yang dimiliki perusahaan, organisasi, atau lembaga, dan merumuskan cara untuk meningkatkan perusahaan. Nah, yang ketiga ada mengetahui dan memahami kelemahan perusahaan, organisasi, atau lembaga lainnya, serta untuk merencanakan atau meminimalisir atau mengurangi kelemahan. Nah, yang keempat ada mengetahui dan memahami ancaman perusahaan, organisasi, atau lembaga sehingga dapat melakukan pencegahan. Nah, tujuan analisis sendiri yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga.
Nah, ini tuh dapat diketahui gitu secara lebih terperinci lagi, lebih jelas lagi. Pengertian analisis SWOT menurut para ahli di sini ada menurut Robinson dan Birch. Analisis SWOT adalah salah satu dari komponen penting yang ada di dalam manajemen strategi. Analisis SWOT digunakan untuk menghasilkan profil perusahaan dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, profil perusahaan akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian, hasil identifikasi akan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang kemungkinan akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, sehingga dapat ditemukan strategi efektif yang akan digunakan oleh perusahaan. Analisis SWOT sering sekali digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Suatu permasalahan dapat dilihat secara komprehensif dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman jika menggunakan analisis ini. Analisis SWOT juga sering digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT juga biasanya dimanfaatkan untuk menyusun suatu rencana atau strategi. Nah, strategi ini diharapkan mampu untuk membantu mencapai tujuan perusahaan atau sebuah organisasi.